Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, beserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita menghadirkan dalam hati kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas seluruh limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya pada pagi yang berbahagia ini, kembali Allah berikan kepada kita taufik melalui kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap bersemangat di dalam menimba ilmu. Salam beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama di awal perjumpaan kita pada pagi hari ini, tidak lupa saya mengajak kita semua untuk senantiasa tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, di seluruh negeri-negeri Islam yang saat ini sedang menghadapi ujian, cobaan yang begitu berat, terutama di Palestina, serangan Israel yang tidak henti-hentinya terus membumi hanguskan bumi Gaza yang terus setiap hari menelan korban saudara-saudara kita seiman seakidah yang terus memakan korban yang tidak sedikit. Hari ini telah melebihi angka 50.000 dan wallahu a'lam ya sampai kapan Allah akan menurunkan pertolongan, tapi kita senantiasa yakin bahwasanya Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai di dalam memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut memang mendekatkan diri senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera Allah berikan pertolongan yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di bumi Palestina, terutama di Gaza. Begitu juga hari ini sedang terjadi peperangan di Lebanon, ya, terlepas dari apa sebagian mazhab mereka, namun kita mendoakan semoga Allah segera berikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang terzalimi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, pagi ini kembali kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tadabbur surah Al-Anfal dimulai dari ayat 26 sampai ayat 33. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita lihat satu ayat sebelumnya ya, ayat 25 atau ayat 24. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan perintah pada umat Islam, pada umat Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perintah Allah, ya. Bersegeralah untuk memenuhi perintah Allah dan juga kepada Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum. Jika mereka berdua menyeru kalian untuk masuk kepada apa-apa yang memberikan kehidupan kepada kalian, yaitu kepada agama Islam, kepada Al-Quran, ya. Ada juga mengatakan kepada jihad, ya, karena jihad itu adalah akan mempertahankan kehidupan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu menjadi pembatas, ya, menjadi pengendali antara seseorang dengan hatinya, ya. Jadi ketika kita sedang bersemangat beriman, hidayah sedang dibukakan oleh Allah kepada hati kita, maka kita harus segera bersemangat beribadah. Karena bisa jadi nanti datang suatu waktu hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lagi bisa beribadah kepadanya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepada Allah lah kalian semua akan dikumpulkan atau nanti dibangkitkan di
yaumul mahsyar. Kemudian di ayat yang 25 Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, di minggu yang lalu di pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan ayat ini termasuk ayat yang patut menjadi perhatian sekali bagi kita karena ayat ini mengingatkan kita untuk hati-hati ya, untuk mawas diri selalu dan merasa takut akan datangnya suatu fitnah. Fitnah di sini berarti adalah ujian, musibah, cobaan ya, bala bahaya. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang mana fitnah tersebut, musibah tersebut, ujian tersebut tidak saja akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kita khassah secara khusus, melainkan wa'lam dia juga akan menimpa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang beriman ya, yang meskipun mereka orang baik dan orang soleh, tapi hidup di tengah orang-orang yang ahli maksiat, dan orang soleh ini tidak pernah menegakkan amar ma'ruf, ya, dan juga tidak menegakkan nahi mungkar, maka ketika Allah eh, datang waktunya bagi Allah untuk menurunkan hukuman kepada komunitas yang berbuat maksiat tersebut, maka musibah tersebut, azab tersebut juga akan menimpa orang-orang yang dikatakan tadi orang yang soleh, orang-orang yang baik dan beriman tersebut. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaan atau hukumannya. Nah, ini dua ayat yang terakhir kemarin di pertemuan yang lalu kita tadaburi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di pagi ini kita masuk ke ayat yang 26. Allah mengatakan wadhkuru idh antum qalilun. Wadhkuru idh antum qalilun. Dan ingatlah ya, perintah mengingat ini tentu kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan hari ini untuk kita semua ya. Ingatlah oleh kalian semua, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, idh antum qalilun. Ketika atau pada saat antum kalian sedikit, ya, sedikit artinya jumlahnya sangat sedikit. Bagaimana Islam di awal-awal datangnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat sedikit, mungkin tidak sampai 100 orang ya. Namun mustad'afuna fil ard. Pada waktu itu kondisinya sedang mustad'afun. Mustad'afun itu artinya sedang berada di titik yang paling lemah, menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Fil ard, di bumi, yaitu di Makkah. Fil ard di sini artinya di Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali menjadi nabi, di mana yang beriman kepada beliau hanya segelintir orang, dan itu pun orang-orang yang kebanyakan orang-orang miskin ya, orang-orang melarat, hingga baru kemudian satu persatu masuk orang-orang hebat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Khalid bin Walid dan seterusnya. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya di awal-awal dulu, ingatlah ketika pada saat itu jumlah kamu sedikit, sudah sedikit jumlahnya juga lemah. Ya, sudahlah jumlahnya sedikit dan juga kondisinya lemah. Fil ardi, di atas bumi, yaitu di Mekah. Takhafuna ayatakhattafakumun nas. Pada saat itu kondisi kalian takhafuna, kalian takut. Kalian merasa takut an yatakhattafuk an yatakhattafakumun nas. Bahwasanya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah akan menculik kalian. Ya, menculik dan kemudian akan menganiaya kalian. Jadi Allah mengingatkan kondisi yang saat itu dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa ya, bagaimana Ammar bin Yasir dan keluarga disiksa ya. Nah, Allah mengingatkan itu di saat jumlah mereka sedikit dan dalam keadaan lemah, di mana mereka sedang saat itu merasakan ketakutan yang luar biasa, bahwasanya tiba-tiba ada di antara mereka yang diculik, kemudian disiksa, dan kemudian dihilangkan atau dibunuh dan lain sebagainya. Lalu kata Allah fa'awakum. Lalu ketika kalian dalam kondisi tersebut fa'awakum, maka dia yaitu Allah memberikan tempat berlindung kepada kalian. Fa'awakum, ya. Allah menempatkan kalian, memberikan tempat berlindung kepada kalian, menyelamatkan kalian, ya, yaitu Allah berikan petunjuk, ya, hidayah, jalan keselamatan dengan diperintahkan mereka dan diberikannya kondisi yang siap untuk mereka berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Fa'awakum. Ketika kalian tadi ketakutan, jumlah kalian sedikit, kalian lemah, tertindas, terzalimi, lalu Allah selamatkan kalian dengan Allah berikan kepada kalian tempat berhijrah, tempat kalian menyelamatkan diri, fa'awakum, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian selanjutnya wa ayyadakum binasrih.
Dan setelah itu, setelah diberikan tempat untuk berlindung, tempat untuk mencari keselamatan, yaitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, wa ayyadakum binasrih. Tidak cukup dengan hanya sekedar memberikan tempat berlindung, wa ayyadakum binasrih, kata Allah. Lalu Allah berikan kepada kalian kekuatan, Allah kuatkan kalian, ya, binasrih, dengan kemenangannya. Di mana? Yaitu perang Badar ini. Kita sekarang dalam konteks membahas perang Badar, Bapak, dari awal surah Al-Anfal, ya. Jadi setelah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tempat untuk berlindung di Madinah Munawwarah, selanjutnya Allah berikan kepada Rasulullah tersebut penguatan dengan memberikan kemenangan yang sangat maksimal, kemenangan yang sangat besar di perang Badar yang telah kita bahas kemarin, bagaimana dalam kondisi yang sangat sedikit, namun mereka bisa memenangkan peperangan menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat. Warazaqakum minat thayyibat. Dan kemudian setelah Allah berikan kepada mereka kemenangan, warazaqakum minat thayyibat, Allah berikan pula rezeki-rezeki daripada yang baik-baik. Kalau di sini dijelaskan dalam kitab tafsir, artinya adalah rezeki-rezeki berupa harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang kalau dihubungkan dengan perang Badar tadi, dan juga kalau bisa dihubungkan dengan bagaimana kondisi kota Madinah yang subur, ya, yang penuh dengan tanaman, terutama kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, ya, dan buah-buahan lain sebagainya, karena memang kita lihat negeri Madinah itu jauh lebih subur dibanding negeri Mekah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua, pada ibu, secara umum untuk tidak lupa dengan nikmat Allah. Tatkala dulu kita sedikit, ya, jumlah kita sedikit, minoritas, lemah, kemudian seiring dengan waktu lama kelamaan menjadi besar, menjadi kuat, ya. Kemudian Allah berikan kepada kita kemenangan pada umat Islam, dan Allah berikan pada rezeki. Tujuannya apa, kata Allah? Supaya kita ingat tersebut, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian senantiasa bersyukur. Ya, apakah bersyukur itu dengan hanya ingat saja seperti yang diperintahkan di awal ayat? Tentu tidak. La'allakum tashkurun, bersyukur itu dengan menjaga nikmat tersebut sebaik-baiknya. Pertama tentu dengan berterima kasih, dengan banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua menjaga nikmat tersebut, menjaga nikmat Islam dengan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan, di mana Allah telah menjadikan Islam ini berjaya, ya, di muka bumi ini. Maka kita bersyukur dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Dan demikian juga la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu bentuk syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, perintah kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. La takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Berkhianat kepada Allah, dan demikian juga berkhianat kepada Rasul. Ya, kalau berkhianat kepada Allah sudah pasti berkhianat kepada Rasul. Ya, jadi penyebutan Allah secara dua kali, penyebutan Allah dan Rasul secara terpisah di sini, ya, hanya untuk mempertegas saja. Artinya apa? Jangan kita berkhianat kepada Allah dan juga jangan berkhianat kepada Rasul. Eh, Kedua-duanya tidak boleh kita khianati, tidak boleh salah satu, apalagi kita mengkhianati kedua-duanya. Karena orang yang khianat kepada Allah pasti dia khianat kepada Rasul. Dan sebaliknya, orang yang khianat kepada Rasul pasti dia juga khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan sampai kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Yang pertama Allah mengatakan jangan khianati Allah, ya, jangan khianati Allah dan jangan khianati Rasul. Khianat di sini tentu maksudnya adalah dengan, kalau kita bawakan kepada konteks turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya di dalam kitab tafsir banyak versi sebetulnya, ya, tapi secara umum dijelaskan bahwasanya ada pada saat Nabi Muhammad SAW sedang mengatur strategi ekspansi dakwahnya di Madinah itu, ada saja di antara orang-orang Madinah itu yang orang-orang munafik, ya, ketika Rasulullah SAW hendak menyusun pergerakan untuk menyerang orang-orang musyrikin,
Maka mereka menginfokan, membocorkan pergerakan Nabi Muhammad tersebut dengan cara mengirim surat ke Makkah. Sehingga pergerakan tersebut diketahui oleh musuh-musuh Allah di Makkah. Nah, ini tentu dengan izin Allah diketahui oleh malaikat Jibril dan kemudian diadukan pada Nabi Muhammad SAW, dan situlah Nabi Muhammad, ya, Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan juga berkhianat kepada Rasul. Ya, ini perintah untuk atau larangan untuk berkhianat secara umum, berkhianat kepada agama, ya, membuat agama ini karena tindakan kita menjadi mendapatkan ancaman, mendapatkan masalah, maka itu salah satu bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Secara umum, di sini maksudnya adalah seluruh amanah, ya. Banyak amanah yang Allah embankan kepada kita. Agama ini adalah amanah. Kita sebagai orang tua adalah amanah, mengemban amanah. Kita sebagai anak juga mengemban amanah. Kita sebagai pemimpin di tengah masyarakat itu juga amanah. Kita sebagai seseorang yang bertetangga, maka tetangga itu juga di pundak kita adalah amanah. Banyak sekali amanah. Ini secara umum Allah memerintahkan pada kita atau melarang kita untuk mengkhianati amanah. Apapun amanah yang kita emban dengan segala macam bentuknya. La takhunu amanatikum. Tapi kalau kita lihat di kitab tafsir, amanah-amanah di sini lebih dikhususkan kepada yaitu perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, berupa salat, ya, berupa puasa, berupa zakat, berupa jihad, dan perintah-perintah yang lainnya jangan sampai dikhianati. Artinya laksanakan perintah-perintah tersebut, kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini yang maksud dengan amanah dalam ayat ini, ya. Tapi secara umum tentu yang dimaksudnya adalah semua amanah, ya. Amanah apa saja yang tentunya sangat banyak. Amanah seorang suami terhadap istrinya, di mana seorang suami harus menjadi pemimpin, memberikan nafkah, menjadi teladan yang baik, melindungi, mengayomi, mengajarkan, dan seterusnya. Amanah seorang istri adalah menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, mendidik anak-anak suaminya di rumah, menjaga lisannya, dan seterusnya, menjaga kehormatannya. Amanah seorang anak adalah untuk berbakti kepada orang tua, menjalani amanah untuk belajar, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan amanah kita secara umum adalah untuk menjaga seluruh rahmat, nikmat, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Karena badan kita ini, fisik kita ini adalah amanah yang Allah berikan. Harus kita gunakan untuk kebaikan semuanya dan kita jauhi daripada untuk melakukan atau melaksanakan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, ya, dan juga mengkhianati kewajiban-kewajiban kalian, amanah-amanah yang kalian pikul. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui, ya, apa hukuman Allah, apa ancaman Allah, apa azab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berkhianat terhadap Allah, terhadap Rasul, dan berkhianat terhadap amanah-amanah tersebut. Ya. Jadi memang banyak orang-orang khianat itu, hampir semuanya mereka mengetahui, ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan, tapi mereka terus melakukannya, ya, karena dorongan hawa nafsu dan godaan syaitan laknatullah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah, ya, jadi kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah mencegah kita, melarang kita untuk berkhianat. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hanyalah amwalukum wa auladukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang Allah karuniakan kepada kalian tersebut, semua itu adalah fitnah, ya, fitnah. Fitnah di sini Bapak Ibu bukan berarti fitnah dalam versi bahasa Indonesia yang berarti menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, bukan itu, ya. Fitnah di sini berarti adalah cobaan, ya, ujian keimanan, cobaan kehidupan. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya harta benda yang Allah berikan kepada kita, kekayaan, wa auladukum, dan anak-anak yang Allah kurniakan kepada kita, baik itu anak-anak, begitu juga cucu, cicit, dan keturunan semuanya, mereka itu adalah cobaan untuk kita, ujian, ya.
Cobaan di sini dalam artian perintah kepada kita untuk sabar di dalam mendidik mereka, di dalam mentarbiah mereka. Banyak perangainya, ya. Ada yang nakal, ada yang apalagi misalkan ada yang tidak mudah diurus, ya, tidak mudah diarahkan. Maka memang anak itu adalah ujian, ya. Harta dan anak-anak itu adalah ujian, meskipun secara zahir kita merasakan itu sebuah kenikmatan, sebuah karunia, tetapi kata Allah sesungguhnya annama. Ketika Allah menggunakan kata-kata annama, maka yang harus kita fahami adalah fitnahnya ini beban ini. Jadi harta itu, anak-anak itu adalah sesungguhnya dia itu adalah fitnah bagi kita semua. Tentu ketika kita tidak bisa menggunakannya untuk tujuan-tujuan kebaikan. Harta yang Allah berikan jumlahnya begitu banyak, ketika tidak bisa kita jadikan untuk membawa kita kepada kebaikan, mengantarkan kita kepada orang yang dermawan, mengeluarkan zakatnya, menginfakkannya, mendermakannya, termasuk juga menggunakannya di jalan-jalan yang baik. Karena harta itu Bapak dan Ibu tidak saja dihisap kelak di hari kiamat dari sisi sumbernya atau dari mana arah dia didapatkan, tetapi juga yang kedua adalah di mana harta tersebut digunakan, di mana harta tersebut dibelanjakan. Sehingga ketika seseorang Allah berikan harta, ya, harta benda yang berlimpah, maka harta tersebut akan menjadi ujian, cobaan, fitnah. Ya, meskipun itu adalah semua kebaikan, kenikmatan, tapi dia menjadi ujian. Ujian dari sisi di mana harta tersebut dia belanjakan. Karena biasanya orang kalau sudah banyak hartanya, maka godaan syaitan begitu dahsyat datang. Beda dengan orang-orang yang kurang hartanya, ya. Meskipun juga tidak berarti orang yang fakir itu tidak digoda oleh syaitan. Orang yang kekurangan juga digoda, diajak untuk korupsi, diajak untuk mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya juga ketika seseorang telah banyak hartanya, maka godaan syaitan datang dalam bentuk yang lain. Diajak untuk melakukan maksiat, ya. Pergi jalan-jalan, pelesiran, menginap di hotel. Kemudian setelah menginap di hotel, datang pikiran untuk menikmati maksiat yang lain, apakah itu minuman, apakah itu maksiat wanita, ya, apakah judi dan lain lain sebagainya. Atau mungkin terus menimbun-nimbun harta dengan cara eh, melipat gandakan harta tersebut dengan cara-cara yang riba, misalnya menjadi rentenir. Uang sudah banyak, ya. Sesungguhnya kalau dia sudah berhenti berusaha atau dia kurangi usahanya dan kemudian dia mulai fokus beribadah, uang yang dia punya itu telah cukup untuk dia menikmati kehidupannya dengan baik. Tapi godaan setan datang, ya, harta yang sudah banyak itu ingin terus dilipat gandakan. Akhirnya ditempuhlah cara-cara yang tidak halal dengan cara melipat gandakannya dengan cara-cara riba, misalnya menjadi rentenir, meminjamkan kepada orang lain, kemudian meminta bunga, ya, atau imbalan daripada pinjaman tersebut. Nah, itu fitnah harta, Bapak dan Ibu. Kemudian fitnah anak yang juga tidak kalah dahsyatnya dibanding fitnah harta, ya. Banyak anak yang menjadi penyebab orang tua melakukan maksiat. Karena anak banyak orang tua yang akhirnya lalai beribadah. Karena anak yang akhirnya uh, orang tua terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, nauzubillah, ya, seperti korupsi, ya. Dan begitu juga karena sayang kepada anak, tidak tega memarahi anak, tidak tega membuat anak katakanlah ngambek dan lain sebagainya. Kemudian dia biarkan anak tersebut melakukan apa yang dia mau. Atau dia penuhi permintaan anak tersebut yang sesungguhnya pemenuhan permintaannya tersebut justru menghantarkan anak tersebut kepada kehancuran. Ya, maka Allah katakan anak-anak itu adalah fitnah. Ya, Eh, maka kita harus mawas diri terhadap anak ini. Bukan berarti kita kemudian mengambil kesimpulan anak ini harus dimusnahkan atau anak itu harus tidak boleh punya anak. Tidak. Ya, karena di satu sisi Allah mengatakan anak harta itu adalah zinatul hayah, hiasan kehidupan. Itu adalah karunia Allah dan salah satu standar kebahagiaan hidup di dunia itu adalah orang punya di samping punya harta, dia juga punya anak. Tapi awas kata Allah, kalau seandainya kalian tidak hati-hati, justru harta kalian, anak-anak kalian tersebut akan menjadi fitnah, ujian, cobaan yang sangat berat. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwasanya sesungguhnya Allah itu di sisinya ada pahala yang sangat besar. Apa kaitannya dengan harta dan anak tadi Bapak dan Ibu? Kalau dikaitkan dengan harta, kalau kalian menafkahkan harta kalian, menginfakkan harta kalian
kalian tidak terbelenggu hati kalian menikmati harta tersebut, ya, hanya untuk kepentingan dunia, tapi kalian infakkan untuk jalan dakwah, jalan agama Allah, maka Allah siapkan bagi kalian ajrun azim, pahala yang sangat besar. Lalu kalau kita hubungkan dengan anak, kalau seandainya, ya, rasa sayang kalian kalian kendalikan kepada anak, kalian bersikap tegas, kalian tetap mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada agama Allah, ya. Meskipun kalian harus menghadapi berbagai macam bentuk katakanlah sikap-sikap yang tidak baik dari mereka, tapi kalian tetap bersabar, maka kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah telah siapkan bagi kalian pahala yang sangat besar. Jadi mendidik anak itu Bapak dan Ibu, pahalanya sangat besar. Mendidik anak sabar terhadap perangai anak itu pahalanya sangat besar. Apalagi kalau sampai pendidikan kita tersebut, ya, pengajaran kita tersebut membuahkan hasil, akhirnya anak tersebut menjadi anak yang sukses, baik sukses dari sisi dunianya, sukses pendidikannya, mendapatkan pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik, dan juga terutama sukses di akhirat, menjadi seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Ini tentu Allah siapkan kepada orang tua tersebut pahala yang sangat besar. Kemudian di ayat selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan yang kedua, ya. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kata Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan imbalan kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah itu akan membuatkan untuk kita yaitu sebuah furqana. Apa itu furqana, Bapak dan Ibu? Furqana itu artinya adalah petunjuk, pembeda. Ya, sebagaimana Al-Qur'an itu dikatakan juga Al-Furqan. Dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia memberikan petunjuk kepada kita mana jalan kesuksesan dan mana jalan kegagalan. Dia juga akan memberikan pedoman kepada kita mana jalan keberhasilan dan mana jalan kehancuran. Menunjukkan yang hak dan yang batil. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan berikan dalam kehidupan kita itu furqan. Allah akan jaga jalan kita. Allah tidak akan biarkan kita masuk ke dalam jurang kehancuran kalau kita bertakwa kepada Allah. Yang mana maksud daripada takwa ini sudah sering kita jelaskan, senantiasa mematuhi perintah Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan senantiasa menghadirkan muraqabatullah, rasa atau perasaan, persangkaan bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah, ya, dimonitor oleh Allah, sehingga setiap tingkah laku, gerak-gerik, tindakan yang kita lakukan senantiasa kita jadikan sebuah pertanyaan sebelum kita lakukan, apakah perkara ini diridhai oleh Allah atau tidak? Apakah perkara ini ada dosa padanya atau tidak? Itu yang maksud dengan takwa, yaitu kehati-hatian, gabungan antara sifat zuhud dan sifat wara. Sifat zuhud artinya yaitu sifat yang mengedepankan eh, hanya melakukan perkara-perkara yang ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud namanya. Maka orang yang bersikap zuhud itu selalu mengerjakan hanya perkara-perkara yang ada manfaatnya di akhirat. Kalau tidak ada manfaat di akhirat, meskipun itu perkara yang mubah, perkara yang boleh, maka dia tinggalkan. Ya, orang yang bersikap zuhud itu demikian. Dia hanya melakukan perkara-perkara yang ada manfaatnya di akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya, meskipun itu boleh, maka dia jauhi perkara tersebut. Dan takwa yang kedua, definisi apa namanya? Komposisi pembangun sikap takwa yang kedua adalah yaitu bersikap wara. Wara artinya adalah senantiasa berhati-hati melakukan perkara-perkara yang kira-kira nanti menjadi mudarat di akhirat. Ya. Kalau kira-kira dikira ada dampaknya nanti di akhirat, ada nanti hisabnya di akhirat, ada dosanya di akhirat, meskipun sekecil apapun, kemudian dia tinggalkan perkara tersebut, ya, dan itu sangat banyak dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Betapa banyak kita dihadapkan dalam kehidupan kita ini perkara-perkara yang sebetulnya kita ada keraguan di situ, atau mungkin sudah ada prasangka, atau mungkin ada sedikit keyakinan bahwasanya perkara itu tidak benar, tidak baik menurut pandangan agama, menurut pandangan Allah, tapi karena dorongan hawa nafsu,
ya, karena satu lemahnya ilmu kita lakukan. Maka orang yang wara' seharusnya dia tidak melakukan yang demikian. Selagi ada sedikit saja rasa was-was di hatinya, bahwasanya apa yang akan dia lakukan itu ada kemungkinan dosa di dalamnya, maka dia tinggalkan perkara tersebut. Inilah yang dimaksud dengan wara'. Maka gabungan antara sifat zuhud dan sifat wara' inilah yang kemudian melahirkan ketakwaan. Maka kalau kita sudah bisa menjadi orang bertakwa, kata Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan kepada kalian furqan dalam kehidupan kita ini. Pembeda. Ketika kita dihadapkan pada suatu situasi, langsung Allah tunjukkan ini yang baik, ini yang salah, ini yang hak dan ini yang batil. Ya, tidak sulit kepada orang bertakwa tersebut untuk mengambil keputusan di jalan menjalani kehidupannya. Karena Allah berikan kepadanya furqan, pembeda ya, penjelas. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan daripada kalian dosa-dosa kalian. Ya, pastilah ya. Kalau seorang hamba bertakwa kepada Allah dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, maka pastilah wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Pasti akan Allah hapuskan. Allah akan ampuni sayyi'atikum, dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum. Nah, ini dua kali, Bapak. Pertama telah dihapuskan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah hapuskan dan kemudian juga Allah ampuni, ya. Yang pertama Allah hapuskan dosa-dosa tersebut dan kemudian juga Allah ampuni. Tidak ada lagi sisanya, ya. Tidak ada lagi nanti sisanya yang akan diazab di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu maha zat yang memiliki keutamaan karunia yang sangat besar. Ketika seseorang mendekat kepada hambanya, ketika seseorang hamba mendekat kepada Allah, ketika hamba tersebut datang dengan cara merangkak, maka Allah datang kepadanya dengan cara berjalan. Ketika seseorang itu datang kepada Allah dengan cara berjalan, Allah datang kepadanya dengan cara berlari dan seterusnya. Ya, Allah itu maha luas keutamaannya. Jika seorang hamba bertakwa kepadanya, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu karunia yang sangat besar, keberhasilan, keselamatan dan kesuksesan. Jadi takwa itu Bapak dan Ibu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga di satu sisi semakin takwa seseorang, semakin beriman seseorang, maka akan semakin banyak juga Allah turunkan kepada ujian, cobaan. Tapi tentu ujian cobaan tersebut dampaknya adalah meninggikan derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh kita semua, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika membuat tipu daya atau membuat makar dengan engkau wahai Muhammad. Siapa yang membuat makar atau tipu daya? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Mereka berbuat makar. Ayat ini kalau kita lihat tafsirnya Bapak dan Ibu, ayat ini disebutkan bercerita tentang saat-saat di mana orang kafir Quraisy bersekongkol di rumahnya Abu Jahal untuk menyusun strategi bagaimana untuk memusnahkan atau menghancurkan atau menghilangkan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdiskusi, ya. Ada yang meminta Nabi Muhammad itu diusir, ada yang meminta Nabi Muhammad itu dibunuh, ada yang meminta Nabi Muhammad itu macam-macam, ya. Akhirnya pendapat yang dipilih adalah mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi harus ada perwakilan minimal satu orang dari setiap kabilah yang ada di tanah Arab atau itu di sekitar Mekah dan sekitarnya. Sehingga kalau nanti kabilahnya Muhammad, ya, paman-pamannya Nabi Muhammad yang selama ini melindunginya menuntut balasan, maka dia tidak akan bisa meminta balasan karena yang membunuh Nabi Muhammad adalah perwakilan seluruh kabilah. Tentu tidak mungkin seluruh kabilah dituntut. Maka inilah keputusan yang waktu itu diambil sehingga mereka kemudian sepakat dan akhirnya datang, ya, ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, tempat di mana waktu itu Nabi Muhammad tidur sebelum detik-detik peristiwa hijrah ke Madinah terjadi. Di mana kemudian ketika rumah tersebut telah dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraisy tersebut, kemudian Allah selamatkan Nabi Muhammad
ya, Nabi Muhammad kan tebarkan debu pasir, kemudian beliau digantikan oleh sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka kata Allah, ingatlah ketika orang-orang kafir bersekongkol, berkumpul, membuat sebuah makar terhadapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyuthbituk. Ada yang tujuannya untuk memenjarakanmu, menangkapmu, kemudian untuk dipenjara. Au yaqtuluk, atau mungkin mereka ingin membunuhmu. Au yukhrijuk, atau ingin mengusirmu. Jadi ada tiga opsi waktu itu. Ada yang meminta Muhammad ini kita penjara saja. Ada yang meminta Muhammad itu harus kita bunuh. Dan ada yang meminta tidak usah kita penjara, tidak usah kita bunuh, tapi kita buang saja jauh-jauh dari kota Mekah. Akhirnya opsi yang keluar pada waktu itu adalah yang kedua ya, dibunuh dengan cara dikeroyok beramai-ramai sampai mati, dan harus dilakukan oleh seluruh perwakilan kabilah-kabilah yang ada di tanah Arab pada waktu itu, di sekitar Mekah dan sekitarnya. Sehingga tidak bisa nanti paman-pamannya Nabi Muhammad, kabilahnya Nabi Muhammad untuk menuntut kepada mereka. Maka kata Allah, ingatlah hal tersebut tatkala orang-orang kafir tersebut berkumpul, bersekongkol untuk membuat makar kepada engkau dengan tujuan untuk memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu dari kota Makkah. Wayam kuruna, dan mereka terus berbuat makar. Ya, mereka susun makar yang sangat rapi, makar yang sangat sistematis, makar yang sangat jitu. Tetapi wayam kurullah, tetapi Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat atau sebaik-baik pihak yang melakukan makar. Jadi betapapun rapinya makar yang disusun oleh orang-orang kafir tersebut, maka mudah bagi Allah untuk mematahkan makar mereka tersebut. Hanya dengan memerintahkan kepada nabinya, mereka telah mengepung rumah Nabi Muhammad. Ya, dengan jumlah katakanlah mungkin ada 100-200 orang dengan senjata lengkap, dengan pedang. Dan mereka semuanya pakai sebo begitu ya, pakai penutup wajah. Tetapi dengan izin Allah, ya, dengan makarnya Allah, cukup bagi Allah hanya perintahkan nabinya untuk ambil tanah, ambil pasir di tanah, di lantai, kemudian engkau buka pintu dan sebarkan ke arah mereka semua. Tiba-tiba mereka diserang kantuk yang sangat dahsyat. Ya, mereka tertidur semuanya sampai pagi, dan ketika bangun mereka merangsek mendobrak pintu rumahnya Nabi Muhammad. Yang mereka temui justru yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah begitu Allah ketika menyusun makar. Makanya Bapak dan Ibu, kita berharap ya makar Allah segera turun untuk orang-orang Yahudi laknatullah, orang-orang Israel. Karena sesungguhnya mudah bagi Allah. Betapapun hebatnya persenjataan mereka, ya, betapapun kuatnya dukungan mereka dari Amerika, dari orang-orang kafir di Eropa dan seterusnya, maka ketika Allah telah berkehendak untuk membuat makar, maka Allah adalah sebaik-baik orang yang berbuat makar. Bisa saja nanti bentuk makar itu adalah mereka akan saling berbunuh-bunuhan sesama mereka, ya. Seperti doa wa ahliki zalimin bizalimin. Bisa saja Allah masukkan semacam apa namanya? eh, hasutan ya, semacam pikiran di kepala tentara Israel tersebut. Allah jadikan yang dia lihat temannya itu malah musuh, kemudian saling tembak-tembakan dan saling membunuh ya. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tapi kenapa belum datang hari ini Bapak dan Ibu? Ya, barangkali memang belum terpenuhi syarat pertolongan Allah itu datang. Barangkali memang Allah belum melihat ada di antara kita yang mau ikut ambil bagian di dalam membela eh, saudara-saudara kita di Palestina dan di bumi Islam lainnya. Barangkali memang orang-orang yang berjuang tersebut belum sepenuhnya ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali juga memang Allah masih ingin menambah lagi istidraj. Allah ingin menambah lagi uh, uh, kejahatan orang-orang yang zalim tersebut, sehingga nanti kelak di akhirat Allah berikan azab yang sebesar-besarnya kepada mereka. Mungkin hari ini bagi Allah belum cukup. Ini belum cukup nih buat bangsa Israel melakukan kekejaman, kedurjanaan di dunia. Saya pengen lebih lagi kata Allah, supaya nanti mereka di akhirat merasakan azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat dan sangat pedih. Wallahu alam ya, yang jelas kita harus yakin senantiasa
bahwasanya pertolongan Allah itu tidak akan pernah meleset ya. Allah akan datangkan pada waktunya. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Orang-orang kafir tersebut, wa idza tutla alaihim ayatuna, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na. Mereka akan berkata, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ya, alaihim ini kepada mereka ini ada kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Qalu, mereka akan berkata, qad sami'na. Kami telah dengar katanya. Ya. Qad sami'na di sini artinya mendengar begitu saja. Tapi kalau qad istama'na itu berarti mendengar dengan seksama. Tapi di sini mengatakan qad sami'na. Kami telah dengar, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang engkau katakan, wahai Muhammad, ayat-ayat Al-Quran yang engkau bacakan, kami telah mendengar kok gitu. Lalu mereka mengatakan, lau nasya'u, tapi kalau kami kepengen, kami ingin, lakulna mithla hadha. Kami juga bisa mengucapkan ayat-ayat yang sama dengan apa yang engkau sampaikan. Ini kesombongan ya. Padahal mereka jangankan mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, untuk mendatangkan satu ayat saja mereka tidak mampu. Tapi inilah kesombongannya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kami telah mendengar ayat-ayat yang kamu bacakan kepada kami. Lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, kami juga bisa mengucapkan, mengatakan yang semisal dengannya. Ya, padahal mereka tidak mampu. Mereka lemah semua. Meskipun mereka pujangga-pujangga sastra Arab yang mampu membuat syair yang begitu panjang dalam waktu sekejap karena memang mereka adalah orang-orang yang ahli dalam membuat syair, membuat pantun, membuat karya-karya sastra yang sangat indah. Tapi begitu Al-Quran turun dan mereka ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka lemah semuanya. Tidak ada yang sanggup. Paling cuma membuat satu surat ya, yang itu bunyinya juga sangat lucu dan tidak punya makna. Seperti pernah kita sampaikan ayat palsu yang mereka buat, tandingan Al-Quran, Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil ya. Lahu khurtumun tawil wa zailun qasir. Nah, itu salah satu surat yang mereka karang. Namanya surat Al-Fil, surat gajah. Al-fil, gajah, wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan apakah gerangan yang terdapat pada gajah? Lahu khartumun tawil, dia memiliki belalai yang panjang, wa zailun qasir, dan ekor yang pendek. Shadaqallahul azim. Tidak ada maknanya. Meskipun bunyinya kan enak tuh. Ada il-ilnya semua ya. Al-fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa zailun qasir. Enak bunyinya kedengaran kayak Al-Quran juga gitu. Tapi kalau dibaca artinya maknanya sedikit pun tidak ada hikmah di dalamnya. Sedikit pun tidak ada makna, ya, pedoman dan lain sebagainya. Namun mereka dengan sombongnya mengatakan lakulna mitla hada. Kami juga akan katakan sama dengan apa yang kau katakan, yaitu ayat-ayat tersebut. Lalu mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Sesungguhnya ini, apa yang kamu sebut ini berupa ayat-ayat Al-Quran yang kamu sampaikan ke telinga kami ini, tidaklah dia kecuali asatirul awwalin. Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang dahulu belaka katanya. Ya, cerita-cerita penghantar tidur. Nah, jadi mereka mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang ditemukan oleh Muhammad, kemudian diceritakan kepada kita. Ya, maka tentu kami tidak akan pernah mendengarnya kalau hanya dongeng begitu ya. Nah, ini bentuk kesombongan orang-orang kafir Quraisy yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini. Mereka mengatakan kami telah dengar Al-Quran yang kau turunkan dan kami juga sanggup untuk membuat yang semisalnya ya, tapi kami tidak mau lakukan itu karena menurut kami yang kamu sampaikan itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu belaka. Kemudian di ayat selanjutnya mereka mengatakan wa idz qalu, dan ingatlah wahai Muhammad dan para sahabat dan umat Islam, tatkala mereka berkata, mereka di sini siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi. Mereka berkata, Allahumma, ya Tuhan, ya Allah. Tentu berdoa di sini tidak serius ya, karena mereka kan aslinya tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka mengolok-olok, ya Allah, Allahnya Muhammad ini gitu ya. In kana hadza huwal haqq, kalau seandainya ini itu adalah Al-Quran, dakwahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah kebenaran, min indik, dari sisimu ya Allah, ya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama.
Jadi bukannya kalau seandainya benar tunjuki kami, berikan kami hidayah atau kami akan beriman, tidak. Bahkan kalaupun itu benar pun, ini puncak kesombongan Bapak Ibu ya. Kita lihat redaksi ayat ini, betapa sombongnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, kalau seandainya benar, ya, bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran dari sisimu, ya seharusnya kalau ungkapannya begitu tentu harusnya jawabannya adalah maka beri kami hidayah, lunakkan hati kami atau tunjuki kami ya atau tunjukkan kepada kami bukti-bukti kekuasaanmu ya Allah. Tapi ini enggak, malah menantangin. Kalau seandainya itu benar pun ya, seandainya benar pun itu datang dari Engkau wahai Tuhan, apa permintaan mereka? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka turunkan hujan kepada kami, hujan batu kepada kami dari langit. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, seandainya benar pun mereka tidak akan percaya. Kan tadi mereka berdoa, ya Allah, seandainya benar ini kebenaran dari sisimu, ya Tuhan, apa pinta mereka? Turunkan hujan batu kepada kami. Tunjukkan kebenaranmu. Artinya kalau benar pun engkau Tuhan, kami tidak peduli juga. Tapi kami akan peduli kalau seandainya betul-betul engkau turunkan hujan batu kepada kami akibat kebangkangan kami. Ya, akibat kesombongan kami ini. Karena kami tidak percaya sama sekali, kata dia. Tapi kalaupun benar Muhammad ini utusan engkau wahai Tuhan, buktikan kepada kami dengan cara apa? Turunkan kepada kami hujan batu. Itu kalau benar. Awi tina bi bin alim. Atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Ya. Apakah ada kesombongan yang lebih ini Bapak dan Ibu? Jika seorang hamba yang hina, lemah, ya, tidak berdaya sesungguhnya, ya, semua yang dia nikmati dalam hidup itu adalah pemberian Allah. Semua yang dia pakai, semua yang dia miliki, semua adalah pemberian Allah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian sekonyong-konyong datang menantang Allah. Meminta Allah menurunkan azab kepadanya. Ya, atau menurunkan hujan batu tadi. Maka ini tentu adalah seburuk-buruk kesombongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Meskipun mereka meminta wahai Muhammad kepada engkau untuk supaya engkau mengangkat tanganmu, meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan batu dan azab yang sangat pedih kepada mereka, namun itu tidak akan dilakukan oleh Allah. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena ayat ini mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin bagi Allah itu atau tidak bisa, tidak boleh bagi Allah. Tidak tega Allah gitu. Liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka. Mengabulkan permintaan mereka tadi yang meminta diturunkan hujan batu dan azab yang sangat pedih, tidak mungkin itu Allah lakukan untuk mengazab mereka wa anta fihim, sementara kamu berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Muhammad itu ibarat pasak, ibarat pelindung, ibarat tameng Bapak dan Ibu bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Makanya kenapa para sahabat begitu sedihnya luar biasa. Begitu mendengar berita wafatnya Nabi. Berarti telah hilang perisai mereka. Telah tanggal pasak mereka yang selama ini melindungi mereka daripada murkanya Allah atas maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Itu maksiat-maksiat yang diam-diam, yang tidak sengaja ya. Bahkan untuk orang-orang yang durjana, yang sombong, yang takabur, menentang Allah, itu pun bahkan kalau mereka meminta azab itu diturunkan, juga tidak akan diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad bersama mereka. Begitu mulianya Nabi Muhammad ini, sehingga dia menjadi perisai. Memberi syafaat tidak saja di akhirat, bahkan sejak dia di dunia. Sehingga Allah tunda azab, Allah tahan azab tersebut diturunkan selama masih ada Nabi Muhammad bersama mereka. Lalu apakah Bapak Ibu kita di sini memahami berarti kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka sudah hilang perisai kita untuk menghindari azab Allah? Maka ayat ini belum selesai. Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan juga tidak akan Allah itu juga tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, jika mereka itu terus memohon ampun kepada Allah. Jadi meskipun sudah tidak ada Nabi Muhammad yang menjadi perisai kita, menjadi pasak pelindung kita,
ya, jika seandainya kita terus beristighfar kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan diturunkan azab oleh Allah di dunia nih ya. Konteksnya adalah di dunia. Tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan dibinasakan, tidak akan dimusnahkan. Meskipun banyak maksiat yang telah dilakukan oleh kita, oleh masyarakat di sekitar kita, selama penduduk kampung tersebut masih terus meminta ampun kepada Allah. Bermaksiat, kemudian minta ampun lagi. Bermaksiat, kemudian minta ampun lagi. Karena bagi Allah yang penting adalah bukan soal maksiatnya, tetapi apakah hamba tersebut ada datang mengakui dosanya dan meminta ampunan, memelas kepada Allah, agar dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, inilah sedikit pengantar untuk tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini, ayat 26 sampai ayat 33 daripada surat Al-Anfal. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, memberikan tambahan pemahaman, wawasan, dan pencerahan untuk jiwa kita atas tadabbur yang tentunya tadabbur yang masih sangat dangkal, tadabbur yang masih sangat minim, minim ya, daripada dibanding dengan lautan hikmah, lautan pesan, dan lautan mutiara yang ada di dalam Al-Quran ini, khususnya di dalam surah Al-Anfal ayat 26 dan ayat 33 ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang sangat luar biasa kita lewati pada pagi hari ini. Namun mungkin kekurangan saya yang tidak tidak mampu mengeksplorasi dengan lebih dahsyat lagi. Padahal kita sedang berjumpa dengan ayat-ayat yang luar biasa. Seperti ayat 27, larangan untuk berkhianat pada Allah dan Rasulnya, dan juga larangan untuk mengkhianati amanah. Ya, perkara amanah yang tidak ada di antara kita yang hadir di sini yang tidak memiliki amanah. Ya, makanya kita harus menjadikan ayat ini sebagai bahan renungan. Apakah ada di antara amanah-amanah yang banyak tersebut kita emban, ada yang kita khianati? Khianat di sini bukan berarti saja dalam bentuk kita kangkangi, kita selewengkan, tapi kita kurang pun di dalam menjalaninya, maka itu juga bisa saja masuk ke dalam salah satu bentuk khianat terhadap amanah, tidak menunaikannya sebagaimana mestinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan. Kita akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.